saya Dr. Arif, dokter bedah plastik konsultan estetik di klinik The Elegance di Jakarta. Nah, video kali ini saya akan membahas pertanyaan, dok, apakah saya telah melakukan tindakan rinoplasti atau nose job menggunakan tulang rawan dapat dilakukan kembali menggunakan tulang rawan. Nah, perlu kita ketahui bahwa rinoplasti dapat menggunakan beberapa bahan, baik yang menggunakan dari badannya sendiri ataupun dari tempat lain ataupun yang sudah jadi. Pertama, yang sudah jadi sudah pasti kita kenal adalah namanya silikon. Yang kedua, menggunakan dari badannya sendiri bisa menggunakan tulang rawan baik dari telinga ataupun iga, ataupun bahkan menggunakan lemaknya dari badan itu sendiri. Tujuan atau manfaat dari rinoplasti adalah memperbaiki dari harmonisasi wajah dan juga hidungnya. Nah, pasien seperti apa sih yang boleh dilakukan tindakan rinoplasti? Nah, yang pasti yang pertama adalah pasien yang sehat. Tentu saja nanti sebelum preoperasi akan diperiksa secara laboratorium, pemeriksaan EKG, dan juga apabila membutuhkan pemeriksaan lainnya. Tentu saja pasti membutuhkan tindakan operasi untuk memperbaiki harmonisasi. Apakah ada efek samping dari tindakan rinoplasti? Semua tindakan kedokteran pasti ada efek samping dan juga komplikasi. Efek samping jarak pendek untuk tindakan rinoplasti seringkali adalah pekat dan juga bisa terjadi infeksi apabila adanya bakteri masuk ke dalam area operasi. Kemudian untuk jangka panjang, yang seringkali dikeluhkan ataupun seringkali kita dapati adalah seperti bentuk yang kurang simetris, ataupun kalau bila menggunakan tulang rawan itu akan diserap oleh tubuh karena tidak dapat hidup di tempat yang kita pasang, sehingga akan lebih pendek lagi hidungnya, sehingga akan perlu tindakan revisi. Salah satu tindakan rinoplasti ataupun nose job yang non-operatif adalah dengan filler, yaitu mengisi hyaluronic acid atau asam hyaluronat ke dalam hidung. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan tindakan non-operatif menggunakan hyaluronic acid, dapat melakukan tindakan operatif dengan cara yang pasti satu, dibersihkan dulu hyaluronic acid yang sudah tertanam di dalamnya, baru kita lakukan tindakan operatif menggunakan rinoplasti, baik menggunakan benda yang dari luar seperti silikon ataupun menggunakan dari badannya sendiri seperti menggunakan tulang rawan. Teknik apa saja yang dapat kita gunakan untuk tindakan nose job ataupun rinoplasti? Dari sayatannya dapat kita kenal sebagai open rinoplasti ataupun juga menggunakan close rinoplasti. Untuk open, insisinya akan tampak di bagian tengah hidung. Untuk close rinoplasti, insisinya akan kita umpetin di dalam hidung. Nah, selain itu kita dapat membedakan menggunakan bahannya apa sih, dok? Yang pertama, menggunakan bahan dari luar seperti menggunakan silikon ataupun menggunakan Gore-Tex. Kalau menggunakan dari badannya sendiri, kakak dapat membaginya seperti menggunakan cartilage atau tulang rawan, baik dari telinga ataupun dari iga, atau menggunakan lemak. Itu adalah pembagian dari tindakan-tindakan ataupun teknik-teknik operasi rinoplasti. Di sosial media banyak sekali yang menawarkan tindakan rinoplasti atau nose job yang harganya cukup murah atau bahkan seringkali murahnya kebangetan. Nah, teman-teman perlu memperhatikan secara baik-baik apakah harga ini masuk akal tidak, karena bisa jadi itu bukan dipindahkan oleh dokter bedah plastik yang berkompeten atau bahkan seringkali dimasukkan benda-benda berbahaya seperti silikon cair yang seringkali digunakan untuk di pabrik. Sekian video kali ini tentang rinoplasti ataupun bisa kita sebut sebagai nose job ya. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan baru tentang rinoplasti. Dan sekali lagi saya tekankan hati-hati pada pemberian harga yang murah. Bisa jadi tidak dikerjakan oleh dokter bedah plastik yang kompeten ataupun bahkan dimasukkan benda-benda berbahaya. Sekian video kali ini, semoga kita bertemu lagi di video berikutnya yang dengan tema lebih menarik juga.